Kamu harus tahu sendiri. Yos memindahkan semua barang bawaannya ke atas pikap. Pagi ini dia siap menempati rumah barunya yang letaknya tak jauh dari rumah Aras. Sudah naik semua? Tanya Yos sambil menengok ke belakang. Sudah, Den. Jawab Bibi yang memilih duduk di belakang bersama barang-barang bawaan mereka dan juga motor Yos yang juga ikut dinaikkan. Yos, kita lewat depan bekas rumahmu dulu ya. Ajak Hana. Dia ingin memberitahukan sesuatu pada Yos. Kenapa harus lewat rumah dulu? Harus muter dangkan. Ada sesuatu yang harus kamu tahu tentang rumahmu yang dulu. Penting, Yos. Ya sudah, kita ke sana. Yos memutar arah pikap dan pelan-pelan melewati rumah Yos yang lama. Ternyata sudah ditempati oleh pemilik yang baru. Terlihat dengan adanya satpam di depan. Selain itu, tidak ada aktivitas lain. Kok sepi? Gumam Hana. Dia terlihat serius mengamati rumah itu. Tapi rupanya kecewa yang dia dapat. Gak ada apa-apa kan? Emang ada apa sih? Gayos, mungkin kamu bisa balik lagi nanti malam. Biar kamu tahu sendiri. Kamu kan gak percaya sama aku. Ada apa sih? Penasaran jadinya. Nanti sekira jam 9 kamu kesini. Kamu akan tahu sendiri. Ucap Hana. Ya sudah. Nanti aku kesini sendiri. Rumah ini jauh dari rumah kita yang baru, Han. Rumah kamu. Bukan rumah kita. Aku cuma numpang. Serah kamulah. Capek ngomong sama kamu. Udah ya, kita putar balik. Kita harus segera sampai di rumah baru. Kasihan Kaisara. Dia butuh istirahat. Anak papa udah gak sakit lagi kan? Tanya Yos sambil mengusap kepala Kaisara dengan sebelah tangannya. Atit papa. Kaisara tiba-tiba bersandar di pangkuan Hana. Lalu pura-pura memejamkan mata. Kecil-kecil pinter aktingnya kamu. Gemes nih papa sama kamu. Yos mencubit kecil pipi Kai. Membuat anak kecil itu tertawa cekikikan. Kai Dimah, ayo duduk yang benar. Nanti ganggu papa. Hana membekap mulutnya. Astaga, batinnya. Dia sudah kelepasan bicara. Gak kok. Gak ganggu papa. Hihi. Yos melirik ke arah Hana. Tapi wanita itu memalingkan mukanya ke jendela. Kasihan Bibi di belakang sendiri. Biar tukeran aja ya. Aku yang di belakang. Bibi yang di depan. Ucap Hana. Ngaco kamu. Kaisara sedang sakit. Mau kamu ajak ke belakang? Kena angin? Gak mikir kamu. Ucap Yos. Gak gitu. Biar Bibi sama Kaisara di sini. Aku sendirian di belakang. Kaisara pasti gak mau kalau kamu tinggal. Kamu lupa tadi malam habis muntah karena masuk angin. Oh, sengaja kan biar masuk angin lagi? Enggak. Pengen masuk angin lagi terus minta disuapin lagi. Sindir Yos. Enggak. Gak usah nuduh macem-macem deh, Yos. Ucap Hana yang setengah kesal karena terus digoda oleh Yos. Meski sebenarnya dia ingin tersenyum. 1 jam kemudian mobil pikap sudah sampai di depan rumah baru Yos. Rumah yang tidak begitu besar. Tapi cukup untuk mereka berempat tinggal. Dan tentu saja ada 3 kamar di dalamnya. Ini rumahnya Yos? Tanya Hana. Iya. Ayo turun. Kamu gendong Kai ya. Soalnya aku harus pindahin barang ke dalam. Iya Yos. Hana membuka pintu mobil dan menggendong Kaisara. Yos menurunkan tas miliknya, Bibi dan Hana. Lalu berjalan masuk ke area rumah yang belum ada pagarnya. Yos membuka pintu dan mereka masuk ke dalam. Masih kotor, Den. Bibi bersihin dulu ya. Ucap Bibi saat masuk ke dalam. Dan lantainya masih berdebu. Iya, Bi. Nanti aku beli sapu dan kain pel dulu ya, Bi. Ucap Yos. Iya, Den. Assalamualaikum. Yos, udah sampai? Teriak seseorang dari luar. Waalaikumsalam.
ucap Yos. Dia langsung keluar saat mendengar suara Aras di depan. Gua kira lu balik tadi malam. Pickupnya mau gua pakai ya? Ini ada sapu sama kain lap dari Naura. Biar bisa buat bersihin rumah. Pas banget. Thanks bro. Ya maaf ya. Tadi malam anak gue sakit. Jadi ya dipending. Kan udah gue cat tadi malam. Iya, gak apa-apa. Mana kuncinya? Gua gak bisa lama-lama ya. Mau ke warung. Kalau butuh apa-apa ke rumahku aja. Bilang sama Naura. Iya siap bro. Makasih ya. Yos menyerahkan kunci mobil pickup Arash. Lalu masuk ke dalam membawa sapu dan kain lap. Han, kamu duduk di teras dulu aja sama Kai. Biar yang di dalam aku dan Bibi yang ngurusin. Ucap Yos. Iya Yos. Hana menurut. Dia keluar sambil menunggu Yos dan Bibi membersihkan bagian dalam rumah. Setelah semua bersih, Hana dan Kai masuk ke dalam dan mereka duduk lesehan. Karena belum ada karpet atau yang lainnya sebagai alas. Bi, aku pinjam tikar ke rumah temanku dulu ya. Habis itu Bibi ikut aku beli perabot. Dan Yos sama Sus Hana aja yang beli. Biar ke Sarah sama Bibi. Mau kan kah? Tanya Bibi yang memang sejak awal menjodohkan Yos dengan Hana. Bibi? Kaisara langsung memeluk Bibi. Hana sampai kaget karena Kai malah seakan sengaja menyuruhnya dekat dengan Yos. Yos selalu meminjam tikar ke rumah Arash. Setelah dapat dia gelar agar Kai bisa duduk di sana dialasi dengan selimut kesayangan Kai. Yos dan Hana lalu pergi mengendarai motor ke pasar terdekat. Yos membeli semua perabot. Banyak sekali yang dia beli. Termasuk 3 buah kasur untuk diletakkan di 3 kamar. Ada juga kompor dan perlengkapan dapur lainnya yang sangat penting juga untuk saat ini. Nanti pulang naik apa, Yos? Bawaan kita banyak banget. Ucap Yos. Odong-odong aja. Ya sewa jasa angkut lahan. Tuh di depan ada pickup yang menerima jasa angkut barang. Kita pakai itu aja. Oh, iya. Hana lalu diam. Dia membantu membawa apa saja yang bisa dia bawa. Setelah Yos mendapat pickup, barang dinaikkan ke atasnya. Dan mereka langsung pulang setelah meneliti semua barang belanjaannya. Kita kayak habis dapat uang kaget ya Han. Ucap Yos sambil tertawa. Iya. Jawab Hana singkat. Kamu itu kayaknya serius terus sih Han? Apa gak bisa bercanda gitu? Tanya Yos saat mobil pickup mulai melaju. Ya bisa. Tapi lihat waktunya. Gak asik kamu Han. Goda Yos. Dia tahu apa yang membuat Hana seperti ini. Masa lalu yang kelam, beban hidup yang berat adalah salah satu faktor yang membuat Hana lebih banyak diam dan tidak sering bercanda. Perabotan sudah ditata di dalam rumah. Rumah baru Yos pun sekarang sudah terisi meski belum lengkap. Setidaknya perabotan utama sudah terbeli semua. Dan sekarang Kaisara bisa tidur dengan nyaman. Kamu nanti jadi pergi ke rumahmu yang lama kan, Yos? Tanya Hana memastikan. Ya jadi? Ada apa sih sebenarnya, Han? Aku jadi penasaran. Rumah itu sudah beralih fungsi, Yos. Kamu harus tahu itu. Beralih fungsi gimana maksudnya? Hana menunduk. Dia ingat bagaimana malam kemarin dia bisa lolos dari para penjahat itu. Berlari sambil menggendong Kaisara. Keputusan bekerja. Bersama Aras, Yos mengamati dari kejauhan aktivitas di rumah lamanya. Sungguh dia kaget karena mobil-mobil mewah datang silih berganti datang ke rumah itu. Apa yang sebenarnya mau mereka lakukan di sana? Itu yang jadi pertanyaan Yos sekarang. Kampung kita jadi kotor sekarang. Kita harus segera lapor ke pihak berwajib. Celetuk salah satu dari 2 orang yang sedang berjalan di depan Yos. Ya kamu benar. Gara-gara Pram nih. Udah mati aja bikin susah. Ucap yang lainnya. Miris sekali hati Yos mendengar cacian tetangganya. Tapi bukan itu fokusnya saat ini. Dia pun memberanikan diri menegur mereka dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi.
Masih ingat saya? Tanya Yos. Oh Mas Yos, Mas ini gimana jual rumah kok malah dipakai buat tempat judi sih? Tuh lihat, kampung kita jadi kotor sekarang. Dikotori sama mereka? Atau jangan-jangan Mas Yos juga terlibat? Tuduh salah satu dari mereka. Tidak Pak, saya juga dapat laporan begitu. Makanya ini saya lagi mengamati mereka. Ternyata buat judi? Maaf saya tidak tahu Pak. Ucap Yos. Dalam hati dia menyesal sudah menyerahkan rumah itu pada orang yang salah. Dia jadi merasa ikut andil. Pokoknya kami gak mau tahu ya Mas. Kalau Mas Yos gak mau dikatakan terlibat, laporkan mereka. Biar kampung kami bersih. Baru kali ini ada yang kayak gini. Mereka berdua lalu pergi meninggalkan Yos. Gue salah gak sih, Rash? Uang yang gue pegang ini berarti uang haram. Bukan salah lo lah, Yos. Waktu jual beli dia bilang gak rumah ini buat apa? Tempat tinggal. Nah berarti kan akad jual belinya ya murni jual beli rumah. Walau kemudian fungsinya jadi berubah itu ya sudah bukan tanggung jawab lo. Kan sudah berpindah ke pemilikan. Lebih baik jika warga sini saja yang lapor, Yos. Jangan lo deh. Tapi gue pengen bantu juga, Rash. Gue gak bisa tutup mata dan telinga melihat kayak gini di bekas kampung gue. Ya gak apa-apa sih. Terserah lu aja baiknya gimana. Karena praktik semacam ini juga pasti ilegal dan mengganggu ketentraman warga. Setelah mendapat informasi tentang rumah itu, Yos dan Aras selalu melaporkan ke kantor polisi. Berharap segera ditindaklanjuti. Meski sudah bukan rumahnya, tapi dia merasa bertanggung jawab karena sudah memasukkan orang seperti mereka ke kampung itu. Gimana, Yos? Sudah tahu rumahmu untuk apa? Tanya Hana saat Yos pulang. Ya sudah. Buat judi? Hanya itu? Tanya Hana. Iya. Aku hanya tahu kalau bekas rumah papa untuk judi. Astagfirullah. Kamu dima aja, Yos. Udah aku bantu lapor ke polisi. Dimanapun juga aku adalah orang yang melepas rumah itu. Aku jadi merasa punya tanggung jawab. Aku cuma bisa bantu lapor saja. Selebihnya aku udah gak ada hak sama rumah itu. Ucap Yos. Ya sudah kamu benar. Mata Hana berkaca-kaca saat mendengar cerita Yos. Dia ingat saat dia berlari sambil menggendong Kaisara waktu itu. Kamu kenapa, Han? Kayaknya ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Gak apa-apa kok, Yos. Udah lupain aja. Kamu istirahat aja. Ucap Hana sambil tersenyum. Yos merasa curiga dengan sikap Hana. Dia yakin ada sesuatu yang terjadi dengan Hana. Tapi dia tidak bisa memaksa Hana untuk cerita. Besok kita adakan syukuran kecil-kecilan ya. Ngundang tetangga dekat. Biar bisa kenal. Ya, besok aku bantu. Ucap Hana. Ada sesuatu yang ingin Hana sampaikan pada Yos. Tapi dia takut Yos marah. Keesokan harinya Yos mengadakan syukuran kecil-kecilan di rumahnya. Dia mengundang para tetangga kanan kiri yang dekat dengan rumahnya. Termasuk Aras dan Naura. Yos senang akhirnya bisa punya tetangga baru lagi. Semoga betah ya Mas Yos. Kok istri dan anaknya tidak diperkenalkan? Tanya salah seorang tamu yang datang. Oh iya maaf. Yos bingung harus memperkenalkan Hana dan Kaisara sebagai apa. Karena statusnya juga belum menikah dengan Hana. Semua tamu sudah pulang. Kini tinggal Aras dan Naura saja yang masih di rumah itu. Tentu saja mereka membantu Yos bersih-bersih terlebih dahulu. Alhamdulillah udah bersih lagi. Ucap Aras sambil bersandar ke tembok. Makasih ya Aras, Nauru. Sama-sama Bang Yos. Jadi Bang Yos dan Mbak Hana sekarang tinggal satu rumah. Kalian sudah menikah? Tanya Naura. Iya Nauru. Mau gimana lagi? Hana belum mau nikah sama aku. Takut khilaf juga sebenarnya, hehehe. Jawab Yos. Kalau bisa jangan serumah deh Bang kalau belum menikah. Takut jadi fitnah. Kasihan Mbak Hana dan Kaisara. Gemes banget sama Kaisara.
Naura tersenyum melihat Kaisara yang sedang minum susu di botol sambil tiduran di pangkuan ibunya. Ya juga sih. Habisnya Hana gak mau aku halalin, Nauru. Kamu kasih tahu dia deh. Keras kepala sih orangnya. Sindir Yos. Hana hanya diam. Walau telinganya mendengar ucapan Yos. Tapi dia memilih untuk tidak menjawabnya. Karena dia sendiri juga ragu. Kenapa sih Mbak Hana? Maaf kalau saya jadi ingin tahu. Tanya Naura. Gak apa-apa, Dek. Mbak cuma belum siap. Soalnya Mbak cerai mati kemarin. Masih belum siap menikah lagi. Jawab Hana. Oh gitu. Naura sebenarnya ingin bicara banyak. Tapi dia takut menyinggung perasaan Hana. Aku sebenarnya juga tahu ini salah. Makanya aku gak mau lama-lama tinggal di sini. Takut jadi fitnah. Dan hari ini Allah menjawab kekhawatiranku. Ucap Hana. Maksud kamu apa, Han? Tanya Yos. Yos semakin yakin jika ada yang disembunyikan Hana darinya. Hari ini aku dapat panggilan kerja dari salah satu rumah sakit swasta. Aku udah lama tes. Dan alhamdulillah diterima. Tapi lokasinya... Hana enggan melanjutkan. Di mana? Yos terlihat panik. Bandung. Maaf Yos, besok aku harus pindah ke Bandung. Aku rasa ini lebih baik. Aku harus kerja untuk masa depan Kaisara. Kenapa? Apa aku gak bisa nyari uang buat kalian? Waktu itu kamu juga bilang keluar dari tempat kerja lamamu karena ingin menjaga Kaisara. Iya, kamu benar. Tapi maaf, ini sudah keputusanku. Aku single mom. Aku harus kerja keras untuk anakku. Karena saat ini aku belum kepikiran buat nikah lagi. Jadi aku harus kerja untuk mencukupi kebutuhan kami. Oh gitu? Ya sudah, serah kamu lah Han. Orang keras kepala mang susah diajak bicara. Yos terlihat sangat marah dengan keputusan Hana. Dia semakin sedih saat ingat kalau Kaisara juga akan pergi darinya. Aku cuma bisa bilang maaf. Dan terima kasih karena sudah menampung aku dan Kaisara. Ya sudah, kalau itu keputusanmu. Aku bisa apa? Aku juga gak ada hak buat ngelarang. Karena aku bukan siapa-siapamu. Jawab Yos. Aras dan Naura jadi sungkan berada di tempat itu. Mereka pun hanya diam dan tak berani berkomentar. Hanya bisa berharap keduanya bisa sama-sama bahagia. Berniat membantu. Dengan berat hati Yos melepas kepergian Hana. Yos tidak punya pilihan karena dia memang tidak punya hak untuk melarang. Dia menyerahkan semua keputusan pada Hana. Dia yakin Hana sudah membuat keputusan yang terbaik. Terima kasih atas semua yang sudah kamu berikan untuk kami, Yos. Aku pamit. Ucap Hana pagi itu. Ya, hati-hati. Kamu yakin mau pergi? Lalu siapa yang akan menjaga Kaisara kalau kamu bekerja? Aku akan cari tempat penitipan anak untuk dia. Jadi aku tenang saat bekerja. Ucap Hana. Ya sudah. Kamu ibunya. Kamu tentu tahu apa yang terbaik untuk anakmu. Yos mengusap pipi Kaisara yang sedang tidur. Hana memang sengaja pergi saat Kaisara sedang tidur agar Kai tidak rewel karena harus berpisah dengan Yos. Assalamualaikum. Ucap Hana sebelum pergi. Waalaikumsalam. Jawab Yos. Rasanya dia ingin masuk saja. Tidak perlu melihat kepergian Hana dan Kaisara. Hana meletakkan Kaisara di dalam mobil taksi yang dia pesan. Lalu duduk di sebelah Kaisara yang sedang tidur. Yos melambaikan tangannya saat mobil mulai menjauh dari rumahnya. Dia tersenyum tipis memandangnya. Lagi-lagi dia gagal berumah tangga. Kenapa Sus Hana membuat keputusan seperti itu ya, Den? Apa gak kasihan sama Kaisara? Gak apa-apa, Bi. Kita doakan saja semoga Hana dan Kaisara selalu dilindungi sama Allah di perantauan. Amin. Bibi masuk dulu ya. Mau masak buat Den Yos. Tapi Den, Bibi juga kayaknya mau pulang kampung saja, Den. Ucap Bibi. Kenapa semua pada ninggalin aku sih, Bi? Apa gak ada yang kasihan sama aku? Ucap Yos.
Dia lalu pergi keluar tanpa menjawab ucapan Bibi. Setuju atau tidak? Yos berjalan ke rumah Aras dan Naura. Dia berharap dengan berkunjung ke sana, kesedihannya bisa sedikit terobati. Saat Yos mau menuju ke rumah Aras, dia melewati sebuah kedai yang dicat dengan warna hijau. Yang menjadi perhatiannya bukan apa yang dijual, melainkan siapa yang berjualan. Seorang wanita yang sedang hamil. Sedang menata kedainya dengan semangat. Dia tidak percaya dengan yang dia lihat. Karena sudah lama dia tidak melihatnya. Susah payah dia menghapus nama wanita itu dari hatinya. Tapi sekarang malah harus melihatnya lagi. Melihat wanita itu terlihat lelah dan bersusah payah, Yos pun memberanikan diri menegurnya. Berniat ingin membantu karena kasihan. "Wan, ada yang bisa aku bantu?" tanya Yos. Ya Ranilah yang dilihat Yos. "Lo Bang Yos kok di sini?" tanya Rani yang kaget saat melihat Yos tiba-tiba ada di depan kedainya. "Iya, aku mau ke rumah Aras. Kayaknya bisa lewat sini kan? Gak sengaja lihat kamu di sini. Ini punyamu?" tanya Yos sambil berjalan mendekat. Rani keluar dari but containernya. Lalu menemui Yos. "Iya, Bang. Ini punyaku. Aku udah keluar dari tempat kerjaku. Karena perutku tambah besar. Tambah berat kalau kerja jadi cleaning service. Punya tabungan sedikit akhirnya jualan begini aja deket rumah mertua. Oh ya, rumah Om Indra kan deket sini ya. Ya begitu lebih baik sih. Kamu bisa santai sambil menjaga kandunganmu juga. Arfan apa kabar?" "Alhamdulillah baik, Bang. Dia masih di pesantren. Kemarin pulang sebentar nengokin aku. Sekarang banyak berubah." Ucap Rani dengan wajah sumringah. Sekarang dia tampak bahagia setiap membicarakan tentang Arfan. "Alhamdulillah, aku senang mendengarnya. Apa nih yang bisa aku bantu? Kayaknya kamu capek." "Gak ada, Bang. Udah selesai kok. Cuma ngelap-ngelap aja tadi. Kalau bersih kan enak dilihat pembeli. Mau es teh? Atau teh anget? Aku bikinin, Bang." "Boleh deh. Es teh aja. Biar bisa mendinginkan otakku yang lagi panas." Ucap Yos sambil menghirup udara yang tidak lagi segar. "Sebentar ya." Rani masuk ke butnya lagi untuk membuatkan Yos es teh manis. Hanya semenit saja sudah jadi. Lalu dia berikan pada Yos. "Makasih, Wan." Yos menyedot es teh yang dibuatkan oleh Rani. "Seger banget. Wangi lagi. Kamu yang bikin sendiri, Wan?" "Iya, Bang. Dapat resep dari Aras. Dia yang ngajarin aku bikin es teh yang enak. Jadi beda dengan teh pada umumnya." "Oh gitu. Aku mau ke rumah Aras juga mau sharing usaha apa yang cocok buat aku. Masalah papaku insya Allah udah selesai. Sekarang tinggal aku menata hidupku sendiri. Gak lontang-lantung begini. Aku turut berduka cita atas meninggalnya papanya Bang Yos. Maaf waktu itu aku gak bisa ke sana, Bang." "Gak apa-apa, Wan. Minta doanya saja. Semoga Papa husnul khotimah." "Amin." "Iya, Bang, aku doain." Rani lalu duduk berseberangan dengan Yos karena merasa pegal jika terlalu lama berdiri. "Kurang berapa bulan lagi lahirannya, Wan?" tanya Yos karena melihat perut Rani yang terlihat buncit. "Insya Allah 2 bulanan lagi, Bang. Doain ya semoga lancar dan sehat." "Amin. Makasih, Bang Yos. Kenapa gak pakai pegawai aja sih, Wan, buat jagain? Aku ngeri lihat kamu sendirian begini. Mana hamil tua lagi. Ada kemarin yang bantuin. Tapi kerja cuma seminggu aja habis itu minta keluar. Gak tahu kenapa. Ya udah aku jaga sendiri aja. Tapi kadang Mama atau Naura kesini kok. Nemenin aku." "Oh gitu ya? Ya syukurlah kalau begitu." Yos buru-buru menghabiskan es tehnya. Dia tidak ingin berlama-lama berduaan dengan Rani. Takut akan ada fitnah lagi nantinya. "Lo mau kemana, Bang?" tanya Rani saat Yos berdiri setelah es tehnya habis. "Mau ke rumah Aras lah. Berapa ini harganya, Wan?" tanya Yos sambil merogoh saku celananya. "Gak usah, Bang. Gratis.
Lo kok gitu? Bayar aja lah. Kasihan kamu baru buka kan? Jangan halangi orang untuk bersedekah, Bang. Hehehe. Gak apa-apa gratis kok. Tapi besok bayar ya. Ucap Rani sambil tersenyum. Senyuman Rani membuat hati Yos kembali bergetar. Tapi dia berusaha untuk segera menampik perasaan itu. Melihat Rani yang bahagia membuatnya juga ikut bahagia. Ya sudah, aku doakan hari ini jualanmu laris manis Tanjung Kimpul ya. Banyak yang beli. Aku permisi ya, Wan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yos melanjutkan perjalanannya menuju ke rumah Aras dan Naura. Entah kenapa saat mulai menjauh, dia ingin menoleh lagi ke arah kedai Rani. Ternyata di sana ada dua orang laki-laki memakai jaket kulit hitam berdiri di depan but Rani. Karena merasa khawatir, Yos akhirnya kembali ke tempat itu lagi. Takut terjadi sesuatu atau ada yang berniat jahat pada Rani. Dia langsung memutar balik langkahnya dan berlari menuju kedai Rani. Belum dapat uang kok Bang pagi ini. Nanti agak siangan aja ya kalau udah dapat uang. Ucap Rani sambil menyerahkan 2 gelas es teh pada mereka. Bohong kamu! Ayo cepat, cuma 10.000 masa belum dapat. Kasih atau aku obrak-abrik kedaimu. Ucap laki-laki itu. Yos yang mendengar pembicaraan itu langsung menarik kerat jaket kedua orang itu bersamaan. Jangan ganggu dia! Ucap Yos lantang. Rencana bisnis. Kalau memang gak mau kerja, minimal kalian punya